kami semua akan melihat ada jawaban buat setiap persoalan dari setiap kami yang ada di tempat ini. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Seorang yang kerasukan setan, yang gila, dan kemudian dirubah Tuhan menjadi seorang penginjil dan evangelis. Saudara, kalau orang yang telanjang dan sudah dirasuk oleh roh jahat, tetapi waktu bertemu Tuhan dan hidupnya dirubah dan dia menjadi seorang evangelis, seorang penginjil yang memberitakan tentang kasih Tuhan, apalagi saudara semuanya, ya, pasti dapat dirubah Tuhan menjadi seorang yang memberitakan Injil kasih karunia dan memenangkan banyak jiwa. Amin. Dari seorang yang kerasukan roh jahat, orang gila, menjadi seorang yang menginjil dan kemudian menyelamatkan banyak jiwa. Dan kalau orang gila saja, orang yang kesurupan kerasukan setan ini bisa diubah Tuhan untuk memenangkan jiwa, apalagi kita, ya, yang hari ini sudah diberkati Tuhan luar biasa. Tinggal kita menyadari keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini suatu keajaiban, suatu mujizat atau suatu hal yang biasa saja. Kuncinya di situ, saudara. Ya. Kalau orang yang sudah gila, telanjang, kesurupan, begitu diselamatkan Tuhan, dia mengerti keselamatannya itu mujizat yang luar biasa, maka dia jalani hidup dia tiap hari. Dia bangun tidur, dia bilang, ih mujizat. Ya. Dia lihat matahari, dia katakan mujizat. Ya. Dia lihat adanya burung terbang, mujizat. Dia lihat ada lampu menyala, mujizat. Dia lihat ada televisi, ada gambarnya, dia bilang mujizat. Semua hidupnya buat orang yang sudah diselamatkan adalah mujizat. Tetapi beda dengan orang yang mungkin gak pernah gila, ya, gak pernah seperti orang yang di Gerasa ini. Dia biasa-biasa. Waktu ketemu Tuhan, diselamatkan, dia bilang, ya biasa, saya orang baik-baik. Ya. Terus dia bangun tidur, ya biasa. Dia ngelihat ada keluarganya, biasa. Ya. Dia ngelihat ada pesawat terbang, biasa. Dia ngelihat ada pemandangan indah, biasa. Saudara, jadi ternyata hidup orang jadi enggak menjadi besar dan luar biasa itu bukan karena kehendak Tuhan supaya saudara hidupnya enggak usah jadi orang yang besar dan luar biasa, saudara jadi orang biasa-biasa saja. Bukan karena kehendak Tuhan begitu. Kehendak Tuhan ingin supaya kita semua mengalami hidup yang luar biasa. Dari orang gila menjadi seorang evangelis, dari orang yang dirasuk setan akhirnya dipakai Tuhan menjadi orang yang memenangkan banyak jiwa. Ini luar biasa. Daripada saudara yang kelihatannya gak pernah gila gitu kan, tetapi gak pernah memenangkan jiwa gitu. Ya. Karena apa? Karena cara kita melihat keselamatan yang dari Tuhan itu biasa. Tetapi begitu saudara menyadari keselamatan yang dari Tuhan adalah mujizat yang luar biasa, saudara bangun tidur melek, saudara tahu ini adalah mujizat. Saudara lahir adalah mujizat. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya. Nah, begitu saudara menyadari keselamatan saudara sebuah mujizat yang luar biasa, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, hanya diberikan oleh Tuhan, maka semua yang lain yang saudara hadapi dalam hidup saudara menjadi sebuah yang mujizat dan luar biasa. Amin. Jadi dimulai dari saudara menyadari akan keselamatan yang dari Tuhan, itu sebuah mujizat atau hal yang biasa.
orang-orang yang tahu keselamatannya itu mujizat yang luar biasa, orang itu pasti memenangkan jiwa. Amin. Orang-orang yang tidak menyadari keselamatannya itu adalah suatu mujizat dan kejadian yang dahsyat dan ajaib, maka dia tidak akan memenangkan jiwa. Karena apa? Ya dia sendiri nganggapnya itu biasa. Pada hari ini kita akan lihat ya bagaimana hidup seseorang dari yang terpuruk menjadi hidup yang diberkati, yang biasa menjadi yang luar biasa. Amin. Itu kita lihat sama-sama mulai dari Markus pasal 5. Kita baca dari ayat 1 berganti-gantian ya tentang orang Gerasa ya. Saya baca yang ganjil dan Bapak Ibu baca yang ganjil, yang genap ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion karena kami banyak." Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Terus lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Terus Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Haleluya. Haleluya. Saudara, kejadian orang Gerasa ini adalah kejadian yang istimewa karena Yesus selalu berkata bahwa dia datang untuk domba-domba Tuhan, yaitu kaum Israel. Jadi Yesus waktu datang dia selalu bertujuan untuk melayani hanya orang
Israel. Tetapi ternyata di sini Yesus bukan melayani orang Israel, tetapi dia melayani orang Gerasa. Gerasa itu adalah sebuah daerah yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Ya saudara tahu aja kalau orang Yahudi kecium sama babi, wah langsung disikat pakai pasir, disikat pakai sabun, disikat, nggak boleh kecium, najis. Ya, samalah dengan saudara-saudara kita orang Ismail ini. Ya kalau kecium sama babi, wah sudah najis semuanya. Ya, nah Yesus datang di sana di tempat di mana semua orang pekerjaannya adalah memelihara babi dan makannya juga makan babi. Tentu orang Yahudi nggak mau tinggal di situ, saudara ya. Jadi yang tinggal di situ adalah orang-orang non Yahudi. Tetapi Yesus di ayat 1 dikatakan dia sengaja dari Galilea menyeberang danau Galilea dan pergi ke sebuah kota yang namanya Gerasa. Ya, Gerasa ini salah satu dari 10 kota yang lain yang ada yang disebut Dekapolis. Dekapolis itu semacam daerah, di sana ada 10 kota. Ya, disebut Deka itu 10, polis itu seperti kota. Ya, seperti kalau sudah tahu Indonesia, Jakarta ini ada metropolitan. Ya, metro itu ibu kota, polis itu kota. Ya, jadi Dekapolis 10 kota yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang non Yahudi. Ya, termasuk Sidon, termasuk perempuan Sirofenisia yang anaknya keserupan setan itu juga di daerah Dekapolis. Ya, nah disitulah orang-orang non Yahudi tinggal. Tetapi Yesus secara sengaja membawa murid-muridnya. Ya, mari kita lihat gambarnya waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah ini kira-kira gambarannya seperti tadi. Ya, Yesus sama murid-muridnya naik perahu pergi dari Galilea ke Gerasa. Ini semua murid-muridnya pada bingung, ngapain kita ke sini? Tetapi Yesus tahu dia datang untuk satu maksud, yaitu menyelamatkan orang yang sudah dikatakan tidak ada harapan, orang yang sudah tidak termasuk bagian orang hidup karena tinggalnya saja di dekat kuburan, tempat orang mati. Ya, jadi keadaan orang ini sudah boleh dibilang tidak ada orang yang nganggep dia hidup, dianggapnya sudah orang mati, tinggalnya juga sudah di kuburan dan dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, saudara. Tetapi Yesus datang ke situ bukan kebetulan, tetapi secara sengaja. Kalau saudara lihat, dia bawa perahu dan di dalamnya ada 12 murid dan dia ajak murid-muridnya untuk sengaja melakukan satu pekerjaan pelayanan, yaitu menyelamatkan jiwa orang non-Yahudi yang telanjang, yang gila, yang dirasuk oleh setan. Dan Yesus datang secara khusus hanya untuk satu orang ini saja. Karena di dalam ayat yang ke-19 dikatakan setelah itu Yesus turun kembali, masuk ke perahu dan kembali ke Galilea. Ya. Capek-capek naik perahu, kemudian duduk di dalam perahu dan kemudian sampai ke Galilea. Ya, mari kita lihat yang kedua tadi ya, slide-nya. Saudara perhatikan di sini, orang yang dirasuk roh jahat itu ya, dia berkata, "Apa urusanmu Yesus anak Allah yang maha tinggi? Apa urusanmu dengan aku? Apakah kamu sudah datang untuk menghukum dan menyiksa aku?" Saudara perhatikan ya, sebelum Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, sebelum Yesus naik ke sorga, semua kita belum tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya kan? Ya, di sini orang-orang yang ketemu Yesus, bahkan adiknya Yesus
kandung. Bapaknya Yesus kandung, ibunya Yesus kandung. Itu belum yakin bahwa ini Tuhan, belum yakin. Termasuk murid-muridnya semua, termasuk saya, Thomas. Itu baru yakin setelah Yesus bangkit dan kemudian Thomas boleh pegang tangannya. Nah itu dia, baru Thomas berkata, engkaulah Tuhan yang hidup. Nah, tetapi di sini, di dalam diri orang gila yang telanjang ini, ada roh-roh jahat yang jumlahnya ribuan, yang berteriak-teriak dan berkata, Yesus anak Allah. Wah, saudara, jadi Tuhan Yesus itu bukan tandingannya sama setan. Jadi jangan dibilang ini setan sama ini Yesus sama posisinya. Enggak, saudara. Dari dulu setan itu adalah jauh di bawah telapak kakinya Tuhan. Jadi kalau saudara ada di pihak Tuhan, saudara sudah tahu saudara ada posisi di atas setan-setan, ya. Jadi setan mau bikin penyakit corona, setan mau bikin penyakit apa, mau bikin gempa bumi, mau bikin tsunami, saudara nggak perlu takut karena saudara ada jauh lebih tinggi daripada setan-setan. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kepadamu kuberi kuasa untuk menginjak. Jadi iblis itu adanya bukan di kepala saudara, adanya di kaki saudara. Nah, waktu Yesus berkata kepada roh-roh jahat itu, hai roh-roh jahat, engkau keluar dari orang ini. Dan semua roh jahat itu berkata, jangan siksa aku. Demi Allah, belum waktunya aku disiksa. Gitu ya. Jadi roh-roh jahat ini sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus nantinya akan menyiksa, menghukum semua malaikat dan roh-roh jahat. Semua orang, semua ciptaan akan berhadapan dengan Yesus sebagai hakim, sebagai raja yang akan menentukan nasib akhir semua ciptaan. Tetapi yang menarik sudah, waktu Yesus berkata kepada roh jahat itu, ya, keluar, maka roh jahat itu masih menawar kepada Yesus, bolehkah saya tetap ada di daerah ini, tetapi saya akan keluar dari orang ini. Ya. Jadi ini karakteristik roh jahat. Ya. Roh jahat itu akan bisa diusir keluar, tetapi akan tinggal di daerah itu. Ya. Jadi kalau kita melayani orang, orang ini bisa sembuh dari segala masalah hidup orang itu, entah itu gila, entah itu stres, entah itu sakit, entah itu penyakitnya penyakit dalam, penyakit kronis, penyakit jantung, penyakit apa saja. Kalau saudara berdoa dan perintahkan roh ini keluar, maka roh itu akan keluar, tetapi roh itu masih berada di daerah situ. Ya. Keluar dari orang tapi masih keluar di daerah situ. Dan mereka biasanya tidak mau hanya tinggal di pohon, tidak mau hanya tinggal di gunung, tidak mau hanya tinggal di sungai, dia maunya tinggal di dalam makhluk hidup. Setelah manusia nggak bisa ditempatin, maka setan itu minta tinggal di hewan, yaitu babi-babi itu. Dan mereka pun tinggal di babi-babi itu. Dan babi-babi itu pun akhirnya terjun ke dalam danau dan akhirnya mati juga semua babi-babi itu. Tetapi roh jahatnya masih tetap bergentayangan di daerah yang disebut Gerasa itu. Saudara, iblis belum disiksa. Sampai hari ini dia masih ada, tetapi dia tahu posisinya bahwa dia pasti kalah kalau dihadapkan kepada nama Tuhan Yesus. Tetapi dia akan menang kalau orang percayanya tidak yakin
akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Ya. Saudara, kalau berhadapan dengan setan, sekejam apapun, seserem apapun, semenakutkan apapun usahanya, kerjaannya, saudara nggak perlu bimbang. Kenapa? Karena apapun yang mereka buat itu semuanya tidak akan pernah bisa mengalahkan nama Tuhan Yesus. Tetapi begitu saudara bimbang dan saudara menjadi ragu, apalagi kalau sampai takut, wah sudah. Karena kan si iblis ini belum disiksa, masih ada gentayangan, dan dia masih bisa bikin orang sakit, masih bisa bikin orang stres, masih bisa bikin orang jadi gila, masih bisa bikin orang bangkrut, masih bisa bikin orang berantem, masih bisa bikin orang membunuh, masih bisa. Suami istri pun diadu, bisa nggak? Bisa. Bapak sama anak berantem, bisa nggak? Bisa. Ya. Karena dia memang masih ada. Tetapi kalau saudara mengerti bahwa setan-setan tahu bahwa kalau Yesus Kristus itu adalah anak Allah, maka kalau dia diperintahkan untuk pergi, maka dia wajib pergi, karena Yesus jauh di atas iblis, jauh di atas roh jahat. Tetapi jangan saudara ragu, bimbang, apalagi takut. Kalau sudah bimbang, ragu, takut, itu saudara namanya sudah ketipu. Nah, karena dia sebenarnya kan nggak kuat. Sebenarnya dia sudah kalah, sebenarnya dia posisinya jauh dari posisinya Yesus. Tetapi kalau kita bimbang, kita ragu, kita takut, namanya kita sudah ketipu. Kalau sudah ketipu, saudara diambil otoritas dan kuasanya. Adam dan Hawa penguasa di bumi yang pertama, tetapi ketipu sama omongannya iblis. Ya, Tuhan bilang semuanya boleh dimakan, tetapi satu pohon pengetahuan jangan dimakan. Iblis bilang, engkau enggak boleh makan pohon sini. Enggak, bukannya aku enggak boleh, semuanya boleh. Oh, semuanya boleh. Yang satu ini, oh yang satu ini nggak boleh. Loh, katanya semuanya boleh. Kamu tahu kenapa yang itu nggak boleh? Karena kalau kamu tahu, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Kamu akan seperti Tuhan yang bisa tahu segala-galanya. Ketipu dia. Padahal Yesus, Tuhan sudah bilang, yang lain dimakan, tapi yang satu jangan dimakan. Tetapi karena ketipu, manusia akhirnya tidak lagi percaya, tetapi kemudian memberontak, melawan perintah Tuhan. Saudara, kalau kita nggak percaya, maka roh jahat yang akan menguasai kita. Seperti orang yang dirasuk setan di Gerasa ini adalah orang yang tidak percaya, yang sama sekali tidak ada harapan. Tetapi ada kabar baiknya, Tuhan Yesus tidak pernah membuang satu orang pun di muka bumi ini. Karena bagi Tuhan satu jiwa itu berharga. Dan dia punya perjalanan misi waktu itu, menjangkau orang yang bukan Yahudi, pergi ke Dekapolis dan memberitakan kabar baik. Dan kemudian orang ini diselamatkan. Mari kita lihat apa yang kemudian terjadi, slide selanjutnya. Nah, di sini kita melihat dia sudah waras, dia sudah pakai baju, dia sudah menyambut Yesus, dia tidak lagi berontak-berontak, dan dia minta izin kepada Yesus. Perkenankan aku mengikuti engkau Tuhan. Ya. Kemudian Yesus berkata, tidak perlu kamu ikut aku, karena aku akan menyertai kamu. Sama dengan Matius pasal 28, dikatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sekarang
pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Sama dengan orang ini. Nggak usah kamu ikut aku, tetapi kamu sekarang pergi ke kampung halamanmu dan ceritakan kepada mereka. Mari kita lihat ayatnya di dalam ayat yang ke-19. Dan inilah yang menjadi kabar baik yang harus kita beritakan, yang akan membuat hidup kita berubah dari orang yang biasa, bahkan orang yang terpuruk, menjadi orang yang luar biasa, yang akan sangat berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Kita buka Markus 5 ayat 19. Kita baca, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Saudara, orang yang hidupnya berubah, dia cukup tahu satu saja, bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Inilah kabar baik yang mengubahkan. Dikatakan kamu gak perlu ikut aku akan menyertai kamu, aku akan bersama dengan kamu, kamu tidak akan kalah lawan setan manapun, kamu bisa menaklukkan semua setan-setan. Tetapi kamu harus tahu bahwa Tuhan mengasihi engkau. Saudara, kita ini kan aneh-aneh gara-gara kita gak tahu bahwa kita ini sudah disayang sama Tuhan. Aneh-aneh, anak muda belum waktunya kawin sudah kepengin hidup suami istri. Suami-suami udah punya istri, kepengin supaya disayang lagi, cari lagi yang lebih muda gitu kan. Istri-istri juga begitu, ya kan? Ya, suamiku nggak pernah ngurusin aku, kerja terus, nggak ada waktu buat aku. Ya udahlah, aku cari ya lain atau anak muda lain. Saudara, semuanya itu gara-gara mereka merasa ada kekurangan. Istriku kurang sayang sama aku, suamiku kurang sayang sama aku, papa mamaku kurang sayang sama aku. Dan mereka mengalami kekosongan yang membuat mereka kemudian tidak tahu bahwa hidup mereka ini adalah luar biasa. Mujizat itu sudah dia terima. Dikatakan beritahukanlah segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan. Tuhan sudah pindahkan kita dari gelap ke dalam terang. Tuhan sudah mengatakan dosamu tidak aku perhitungkan, dosamu tidak aku akan ingat-ingat selama-lamanya. Itu yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau kita ingat akan hal itu, dan Tuhan katakan aku mengasihi kamu sampai kesudahan zaman, aku menyertai kamu sampai kapanpun, segala kebutuhanmu aku yang akan mencukupi. Kamu gak perlu khawatir akan apa yang kamu pakai, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, tentang rumah, tentang anak. Kamu gak perlu khawatir, semuanya aku yang akan mencukupi. Ya, kalau sudah seperti itu, orang ini pasti hidupnya akan menjadi luar biasa. Dan benar saudara, di ayat yang ke-20, kita lihat ayat yang ke-20, mari kita baca sama-sama. Orang itu pun pergilah, mulai apa? Memberitakan, haleluya. Di mana? Di daerah Dekapolis. Apa yang dia beritakan? Segala apa yang Yesus telah berbuat atas dirinya. Dan semua orang heran. Kamu kok bisa ngomong sama Tuhan? Kamu bisa mengalami pemulihan. Iya. Kamu gak butuh kasih sayang lagi? Enggak. Kamu gak butuh lagi jabatan? Enggak. Kamu gak butuh lagi jadi orang terkenal? Enggak. Aku sudah sangat terkenal. Karena apa? Aku dikenal Tuhan. Gak perlu aku cari pujian dari orang,
Nggak perlu aku cari pujian dari istri, nggak perlu aku cari pujian dari tetangga, nggak perlu lagi. Kenapa? Karena aku disayang Tuhan. Saudara, sejak seseorang tahu apa yang Yesus sudah perbuat buat dirinya, orang itu tidak pernah kekurangan satu apapun. Dan tidak akan takut akan satu apapun. Mau ada tsunami, nggak takut sama tsunami, saudara. Itu tingginya 50 meter, 3 kali dari pohon kelapa. Silakan, kalau bisa menjamah biji mata Tuhan. Nah, itu ada corona, sudah 500.000 orang mati. Silakan, kalau bisa menjamah biji mata Tuhan. Aku tidak khawatir, karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Saudara, ketika seseorang mengerti bahwa dia sudah disayang Tuhan, dia boleh nggak tahu macam-macam, tetapi dia nggak akan khawatir. Amin. Bagaimana dengan seorang pelacur yang diterima oleh Tuhan? Pada waktu dia datang ke rumah seorang yang bernama Simon, orang Yahudi yang sedang bikin pesta, datanglah seorang pelacur dan mencium kaki Yesus dan menuangkan minyak narwastu, dan kemudian semua orang berkata, "Hei Yesus, kamu nggak tahu itu perempuan najis, itu pelacur, kok cium-cium kamu?" Yesus bilang apa? Ada satu orang berhutang 1.000, yang satu berhutang 100. Dua-duanya diampuni, tidak perlu bayar utang. Yang mana yang lebih bersyukur? Yang utangnya sedikit atau yang utangnya banyak? Yang utangnya banyak. Kamu semua merasa orang baik semua, nggak pernah merasa bersyukur utang kamu diampuni ya. Aku datang nggak cium aku datang nggak cuci kakiku, aku datang nggak kamu peluk aku, tapi perempuan ini dia cium kaki aku, dia peluk kaki aku, dia basahi kaki aku dengan air mata, karena dia tahu betapa pengampunan yang Tuhan berikan sangat berarti buat hidupnya. Saudara, wanita itu pulang dan Yesus katakan, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, ketika seseorang mengalami kasih Tuhan, bahwa dia sudah diampuni, dia nggak akan cari-cari lagi cinta dari siapapun. Dia nggak akan cari-cari lagi kekuasaan dari manapun. Dia nggak akan cari-cari lagi nama baik, cari-cari popularitas, cari-cari dipuji. Nggak akan. Dia cari-cari lagi. Dia tahu everything is well with me in my life. Semuanya baik-baik buat aku dan di dalam hidupku. Dan itu yang menjadikan seseorang dapat menjadi seorang pemberita Injil yang memenangkan jiwa. Kenapa banyak orang Kristen gak bisa memenangkan jiwa? Karena mereka pikir mereka belum dapat apa-apa dari Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan bukan mujizat. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib hanya sejarah, tetapi beda dengan perempuan pelacur yang diampuni dosanya. Berbeda dengan orang Gerasa yang gila yang disembuhkan Tuhan. Mereka merasakan sungguh bahwa dosa-dosa mereka sudah diampuni dan mereka dikasih sayang oleh Tuhan. Dan hari ini saudara, kita benar-benar menyadari bahwa kita punya keselamatan itu adalah kejadian yang dahsyat dan ajaib. Lebih ajaib dari saudara bisa punya uang 1 triliun. Lebih ajaib dari saudara bisa naik pesawat ke bulan. Lebih ajaib dari saudara bisa menjadi seorang menteri. Ya. Karena apa? Karena semua dosa-dosamu tidak diperhitungkan Tuhan. Segala kesalahanmu tidak diingat Tuhan. Dan kamu menjadi anak Allah, dimahkotai dengan hidup yang kekal, bukan karena kebaikanmu,
tetapi karena kasih setia Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Dan ketika saudara menyadari hal ini, saudara ceritakan kepada semua orang bahwa Yesus ingin supaya setiap orang tidak akan dihukum tetapi akan diselamatkan. Dan hari ini saudara, kita sedang berada di tengah dunia yang sedang mengalami kekurangan kasih sayang. Ya. Saudara akan lihat anak-anak muda kekurangan kasih sayang, ibu-ibu kekurangan kasih sayang, bapak-bapak kekurangan kasih sayang. Semua orang merasakan tidak disayang. Apalagi dengan virus corona ini ya, nggak boleh deket-deket sama orang. Ya, apalagi kalau yang lagi di isolasi saudara, di dalam ruangan isolasi, wah itu benar-benar. Ya, suster pun nggak boleh pegang, dokter pun nggak boleh pegang, saudara pun nggak boleh datang menengok. Jadi iblis sedang membuat orang supaya jangan ada yang merasakan kasih sayang. Oleh sebab itu baiklah saudara dan semua kita di tempat ini, kalau kita sudah mengalami kasih sayang Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan ini bisa kita bagikan kepada semua orang. Inilah berita terbesar di sepanjang zaman, bahwa Tuhan mengasihani semua orang berdosa. Haleluya. Amin.